Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi akhwat. Bertemu lagi dengan Bu Nani di pelajaran kewirausahaan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang peluang usaha di bidang ICT. Nah, sekarang kita belajar tentang analisis SWOT untuk peluang usaha. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan serta keberlangsungan dari usaha tersebut. Menganalisis dalam usaha ini dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif yang tepat dalam bidang penjualan, ide dan kreativitas produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan memperhitungkan tentang segala kemungkinan yang dapat membuat usaha gagal. Kita tidak boleh asal-asalan atau bertindak dengan meniru produk dan salah dalam membaca peluang tanpa berpikir dan dianalisis. Dengan adanya analisis SWOT, yaitu S untuk strength atau kekuatan, W untuk weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Berarti, kita dapat mengetahui peta peluang usaha dan ancaman yang kemungkinan ada. Dengan tersedianya informasi dari dalam dan luar, maka kita dapat mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, ada peluang atau opportunity yang dapat membawa kita ke arah perubahan untuk kemajuan dan kesuksesan. Kemudian ada hal-hal yang memberi dampak yang buruk atau mengancam usaha kita, termasuk ke dalam threat, ancaman. Dan yang terakhir, adakah kekuatan, strength atau kelebihan, dan kelemahan, yaitu weakness atau kekurangan yang dapat mempengaruhi tercapainya target atau sasaran dalam usaha. Kemudian, apa sih analisis SWOT itu? Kita bagi dua ya. Ada internal origin atau dari dalam, yaitu masuk ke strength dan weakness. Kemudian ada external origin atau dari luar, ada opportunities dan threat. Nah, menurut Wikipedia, SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam satu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: strength, weakness, opportunities, dan threat. SWOT akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian, menerapkan dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, kemudian cara mengatasi kelemahan dan mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.
Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Oke, cukup sekian yang bisa Bu Nani sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, boleh disampaikan via WA. Kita cukupkan pelajaran hari ini. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.